Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Aulia Ciputat dengan NIM 2305053 dari kelas D2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul IEEE Code for Measurement of Impedance and Safety Characteristics of Large Extended or Interconnected Grounding System. Judul ini merupakan dari sumber IEEE Standar 81.2 tahun 1991. Presentasi ini merupakan tugas praktik mata kuliah instalasi listrik industri yang diampu oleh Bapak Insinyur Alexandria Jayawardana, Magister Engineering. Pertama itu akan membahas tentang purpose. Purpose ini menjelaskan tentang fokus pengukuran, yaitu dengan impedensi ke tanah jauh atau remote earth. Yang kedua, potensi langka. Yang ketiga, potensi sekutu dan distribusi arus. Lalu ada target sistem. Target sistemnya itu dengan sistem grounding besar yang saling terhubung. Lalu bervariasi dari bilik kecil kurang dari 900 meter persegi hingga besarnya itu sampai dengan 20.000 meter persegi. Lalu mencakup konfigurasi kompleks, yaitu netral terhubung, kawat tanah, dan pelindung kabel. Untuk tujuan utamanya yaitu untuk memastikan keamanan sistem grounding, memastikan efektivitas sistem grounding, dan melalui teknik pengukuran yang tepat. Selanjutnya itu membahas tentang skop. Menjelaskan metode dan instrumentasi untuk mengukur karakteristik AC sistem grounding besar, termasuk keamanan, impedensi, distribusi arus, dan potensi bahaya, yaitu langkah arus menurun. Mengacu pada IEEE Standar Nomor 1 tahun 1993, panduan ini menangani interferensi tegangan dan merekomendasikan arus injeksi, yaitu sekitar 0,1 sampai 100 ampere atau gangguan sistem bertahap untuk akurasi tinggi. Pemilihan metode yang tepat adalah tanggung jawab pengguna karena variasi konfigurasi grounding. Lalu ada 9 aspek yang diukur. Yang pertama yaitu keamanan pengukuran, kedua kesalahan timbal balik tanah, yaitu mutual earth error, yang ketiga pengukuran arus rendah, yang keempat gangguan bertahap pada sistem tenaga, yang kelima impedensi transfer kabel, yang keenam distribusi arus grounding, yang ketujuh potensial langka, sentuh, dan jalan grounding, yang kedelapan resistansi tanah dan produk, dan yang ke-9 yaitu karakteristik instrumentasi. Selanjutnya akan membahas tentang safety practice, yaitu aturan keselamatan. Ini adalah panduan umum yang harus disesuaikan dengan kondisi dan peraturan keselamatan perusahaan masing-masing. Terdapat sebabnya. Yang pertama yaitu general regulation, yaitu pengujian sistem grounding memerlukan koneksi ke lokasi jauh yang berisiko terkena gangguan atmosfer, kesalahan tanah, dan kenaikan frekuensi tanah atau kita bisa sebut dengan GPR. Untuk keselamatan yang disarankan ada 4. Yang pertama yaitu hindari pengujian saat ada potensi petir di area terkait. Yang kedua, jangan menghubungkan kabel uji ke saluran transmisi tidak beroperasi saat cuaca itu buruk. Yang ketiga, lepas dan isolasi kabel uji saat tidak digunakan. Yang keempat, hentikan pengujian serta isolasi semua koneksi jika petir terdeteksi di area pengujian. Yang kedua yaitu safety aspect of test preparation. Untuk resiko umumnya itu ada 3. Yang pertama kesalahan sistem, potensi tertransfer, dan aktivasi saluran tak sengaja. Untuk langkah pengamanannya yaitu gunakan APD lengkap seperti sarung tangan, sepatu isolasi, pelindung mata, helm, dan sebagainya.
Lalu bekerja di permukaan isolatif, hindari kontak langsung dengan kabel uji, isolasi kabel pengukur, dan pastikan kabel itu terisolasi. Hubungkan ground pelindung ke peralatan. Lakukan koneksi instrumen setelah personal itu aman. Lalu cabut ground kerja terakhir. Untuk pengaman tambahannya yaitu gunakan pemutus atau saklar untuk isolasi sumber saat tidak digunakan. Untuk tegangan tinggi bisa menggunakan trafo atau pembagi tegangan dan tambahkan kapasitor seri. Lalu ground saluran arus di kedua ujung saat persiapan. Lepas ground pada ujung injeksi saat pengukuran. Lindungi dari lonjakan dengan spot gap atau arrestor yaitu 2-4 kV. Jangan sentuh sirkuit setelah ground sementara itu dilepas. Selanjutnya itu safety aspect of test instruments, yaitu pengujian grounding memerlukan koordinasi ketat oleh pengawas tunggal dan kepatuhan penuh pada praktik keselamatan. Arus uji harus sesuai batas tegangan sentuh. Informasi resiko wajib disampaikan kepada personal. Arus uji tinggi diperlukan untuk impedensi rendah, namun meningkatkan risiko keselamatan, sehingga pengawas dan pengamanan tambahan itu diperlukan jika tegangan torok itu tinggi. Untuk koordinasi terpusat yaitu satu pengawas bertanggung jawab penuh atas operasi saklar, koneksi, dan izin pengaktifan pengujian. Dilarang menyentuh sirkuit dan izin koordinator, dan praktik keselamatan harus selalu diikuti saat modifikasi sirkuit. Itu ada karakteristik arus uji. Dengan injeksi arus 10-100 ampere dianggap kesalahan karena berkepanjangan. Arus uji harus mematuhi batasan tegangan sentuh dan potensi terinjeksi. Lalu untuk tegangan torok tinggi, upayakan mengurangi resistansi elektroda arus pada batang tanah sementara. Jika tegangan torok melebihi 20-40 volt, bisa mencapai 100 volt pada 0,5 ampere di tanah resistivitas tinggi, wajib ada pengawas keselamatan dan pagar sementara. Untuk impedensi rendah, yaitu pengukuran impedensi rendah memerlukan arus uji lebih tinggi untuk mengatasi noise. Arus uji di atas 40 mA meningkatkan risiko keselamatan. Perhatikan potensi berbahaya dari elektroda, misal kaki menara dan batang tanah. Selanjutnya, factor affecting grounding system instrument. Pengukuran impedensi sistem grounding kurang dari 0,5 dengan arus uji yang disebutkan antara 0,1 sampai 100 ampere bersamaan dengan stasiun dan saluran transmisi yang berenergi. Memiliki berbagai karakteristik yang memperkenalkan komunikasi dan membatasi teknik pengukuran. Untuk antaranya ada 3 yang pertama, tegangan latar belakang dan noise yang disebutkan dari keterkaitan produktif, yaitu beban pada sistem grounding dapat berasal dari arus beban tas timbang, arus harmonik, induksi pada faktor tanah, noise impulse, dan arus stray telur yang mempengaruhi akurasi dan kinerja sistem. Yang kedua, interferensi elektromagnetik yang disebabkan dari keterkaitan mutual, yaitu tegangan gangguan muncul akibat induksi magnetik dan kapasitif dari saluran pada arus atau berenergi yang dekat dengan sirkuit uji. Yang ketiga, pertimbangan pengukuran. Menjelaskan tentang pengukuran sistem grounding itu dipengaruhi oleh karakteristik arus uji, keterkaitan antar konduktor, posisi elektroda, dan kondisi koneksi. Tegangan tanah turun linear saat gangguan, sehingga koreksi penting itu dijaga. Semua komponen harus terhubung dan saluran tak aktif wajib di grounding program. Untuk penjelasannya itu, akurasi pengukuran grounding itu dipengaruhi oleh panjangnya konduktor, arus uji, sensitivitas metode, serta kondisi cuaca dan beban sistem. Arus uji besar itu dibutuhkan saat interferensi tinggi, tapi beresiko merusak peralatan. Frekuensi uji sebagai mendekati frekuensi sistem, dan arus tinggi diperlukan untuk sistem dengan elemen non-linear.
Selanjutnya akan membahas tentang preliminary planning and procedures. Sumber tegangan uji untuk menyuntikkan arus ke sistem grounding dapat mempengaruhi akurasi pengukuran impedansi, keselamatan, dan distribusi arus. Pertimbangan berikut perlu dilakukan sebelum peraturan uji atau pengukuran. Pertama yaitu distance to current and potential test across. Akurasi pengukuran distansi grounding bergantung pada jarak elektroda uji minimal 6,5 luas grid. Untuk grid terisolasi, luas diukur dari diagonal maksimum, dan jika ada konduktor eksternal ditambah panjang efektifnya. Panjang efektif ini tergantung resistivitas tanah sekitar 500 meter atau 100 ohm per meter hingga 3 km, yaitu dengan 10.000 ohm per meter. Yang kedua yaitu selection of test conductor routing and test probe location. Penentuan rute konduktor uji dan lokasi elektroda remote itu harus mengikuti peta area dan rencana stasiun. Untuk mengurangi kesalahan akibat pengkabelan non AC, konduktor potensi sebaiknya dirute tegak lurus, yaitu dengan 90 derajat terhadap konduktor arus. Hindari jalur paralel, terutama saat menggunakan saluran duct atau kabel telepon. Jika kabel telepon memiliki pelindung tergrounding, harus dipastikan resistansinya itu rendah. Jika resistansi bocor kurang dari 10 ohm, kabel tersebut sebaiknya tidak digunakan dalam pengukuran diagonal grid. Selanjutnya yang ketiga itu determining OHGW, Sliding Effect on Test Current Distribution. Ketika garis injeksi arus sejajar dengan cabang sistem grounding, pengkabelan mutual akan menginduksi tegangan yang meningkatkan aliran arus di cabang tersebut. Arus terinduksi ini mengurangi kenaikan tegangan sistem grounding dan harus dikurangkan dari arus yang disuntikan untuk menentukan aliran arus melalui impedansi sistem grounding. Yang keempat yaitu estimating grounding grid impedance. Sistem grounding mencakup grid dari semua konduktor yang terhubung ke grid. Resistansi grid diperkirakan dengan rumus IEEE standar 80 tahun 1996, survei resistivitas tanah, dan gambar desain. Pada grid besar, yaitu lebih dari 40.000 meter persegi, di tanah rendah resistivitas kurang dari 75 ohm per meter, tanpa konduktor tambahan, impedansi bisa lebih tinggi dari estimasinya. Sebaliknya, untuk konduktor tambahan akan menurunkan impedansi total sistem. Impedansi konduktor terukur diperpanjang dapat dihitung menggunakan rumus atau program IPRI L pada 904 dengan atau tanpa impedansi tereliminasi. Semakin panjang konduktor, impedansi input mendekati impedansi karakteristik dengan suhu fase, yaitu 35 derajat sampai dengan 40 derajat. Sedangkan kabel ground overhead yang terhubung ke menara dan grid memiliki sudut impedansi yaitu 50 derajat sampai 85 derajat. Selanjutnya yaitu estimating minimum test current. Pengukuran kebisingan latar belakang pada grid dilakukan dengan analisir spektrum atau voltmeter induktif. Frekuensi dengan noise terendah di sekitar frekuensi sistem harus dipilih. Bandwidth alat ukur mempengaruhi akurasi pembacaan. Pengukuran impedansi dilakukan saat tegangan uji melebihi noise dengan tegangan grid minimal 10 volt untuk mengatasi sambungan buruk atau non-linearitas. Keenam yaitu test current source. Sistem grounding berimpedansi rendah pada sistem tenaga tinggi mungkin memerlukan arus uji lebih besar dari 5 sampai 40 mA dengan kisaran 0,1 sampai 1,5 tergantung kebutuhan dan metode pengujian.
Sumber-sumber berikut telah berhasil digunakan untuk mengukur impedansi grounding. Yang pertama itu noise acak di rendah ditambah amplifier itu sekitar 0,1 sampai 10 ampere. Untuk frekuensinya yaitu sekitar 10 sampai 600 Hz. Yang kedua, oscillator ditambah transformator penyesuaian itu sekitar 0,1 sampai 10 ampere. Untuk frekuensinya itu di atas atau di bawah sistem. Yang ketiga, layanan stasiun ditambah trafo tambahan yaitu dengan sekitar 1 sampai 100 ampere. Untuk metodenya itu pembalikan arus. Keempat, generator portable yaitu sekitar 50 sampai 100 ampere. Untuk frekuensinya itu di atas atau di bawah sistem. Yang terakhir yaitu gangguan bertahap pada sistem tenaga. Sebab yang 6.7 itu membahas tentang estimating test current source replacement, yaitu ketika besaran arus uji besar sekitar 50-100 ampere, panjang jalur injeksi arus pendek kurang dari 20 km, dan impedansi sirkuit harus melebihi rasio X per R yang besar 2 hingga 20. Kebutuhan daya nyata sumber arus uji dalam volt ampere dapat dikurangi untuk frekuensi arus uji tetap dengan menggunakan bank kapasitor yang sesuai dengan rating tegangan dalam seri dengan jalur uji untuk memadakan bagian reaktif dari impedansi sirkuit injeksi. Peralatan dengan rating volt ampere 60 Hz dapat dikurangi dalam waktu pengaktifan uji yaitu 10 sampai 30 detik dan waktu mati itu 5 sampai 15 menit dengan memanfaatkan rating thermal jangka pendek dari transformator tambahan yang sesuai dan dengan rating over voltage dari bank kapasitor tersebut. Itu dengan output volt measurement of the current shotgun display itu karena dengan maksimum test current input control dikali dengan estimated current drop resistance ditambah current test control impedance. Selanjutnya itu tentang bahas remote road electrode current capacity. Saat elektroda arus remote berupa batang tanah uji atau array batang tanah dipasang, sementara dengan arus uji yaitu 1,0 sampai dengan 10 ampere, perlu diperhatikan kenaikan suhu tanah, penguapan kelembapan, dan peningkatan resistansi elektroda. Kenaikan resistansi ini menyebabkan pemasangan lebih lanjut, tegangan drop meningkat, dan kemungkinan arus uji tidak dapat dipertahankan. Kapasitas hantar arus batang uji dapat diperkirakan menggunakan bentuk bola ekuivalen dan rumus dari Rodenburg. Untuk kapasitas arus batang grounding dipengaruhi oleh resistivitas tanah, kedalaman batang, dan durasi uji. Arus meningkat dengan kedalaman, namun menurun dengan durasi dan resistivitas tanah. Setelah uji singkat, perlu jeda 5-10 menit untuk pendinginan. Penggunaan array batang dengan jarak minimal 5 kali kedalaman dan larutan air garam dapat meningkat kapasitas arus. Berikut berupa tabelnya dan penjelasan dari tiap-tiap anggotanya. Selanjutnya itu membahas tentang potensial input impedance. Untuk akurasi 1%, impedansi input perangkat pengukur potensial harus 100 kali impedans kabel potensial ditambah dengan resistansi probe uji potensial. Resistansi penduktor uji dan elektroda potensial dapat diukur terhadap grid. Lalu membahas tentang determining grounding system connection condition. Itu dengan pemeriksaan koneksi grounding.
Yang pertama itu periksa integritas koneksi komponen grounding utama sebelum pengukuran impedansi. Yang kedua, metode pemeriksaan itu dengan inspeksi visual atau uji penurunan infravolt atau milivolt sekitar 10 sampai 100 ampere atau mikroohmmeter. Untuk metode pengukuran resistansi bisa menggunakan dengan injeksikan arus DC antara titik uji dan titik jauh pada grid 30 meter atau lebih. Potensial antara titik injeksi dan titik terdekat pada grid yaitu sekitar 2 sampai 10 meter. Harus sebanding dengan estimasi penurunan tegangan dengan rumus yaitu arus dengan volt DC dibagi dengan arus DC. Kita membahas tentang estimasi the measurement points on a Gaussian system. Pastikan titik koneksi uji memiliki resistansi rendah dengan metode uji DC. Titik injeksi arus dan pengukuran potensial harus berdekatan dan berada di bagian utama sistem grounding. Hindari penggunaan kabel bersama untuk arus dan potensial guna mencegah hasil pengukuran yang tidak akurat akibat impedansi kabel. Selanjutnya, kita membahas tentang earth return dual effect when measuring grounding system impedance. Yang pertama, untuk introduction-nya itu tentang membahas metode uji volt of potential AC, yaitu dengan menggunakan sumber AC dengan frekuensi mendekati sistem tenaga. Tujuannya untuk mengukur impedansi sistem grounding. Selanjutnya, bagi yang potensi kesalahan pengukuran ada 3. Yang pertama itu resistansi neutral tengah, itu disebabkan oleh aliran arus dari grid ke arus arus. Yang kedua, kabel uji arus dan potensial, itu terjadi ketika pengkabelan mutual AC yang memenuhi akurasi. Dan yang terakhir, konektor grounding yang diperpanjang bisa menyebabkan induksi ke kabel uji potensial. Selanjutnya, untuk measurement error due to earth mutual resistance, yaitu kesalahan pengukuran impedansi grounding. Hal itu disebabkan oleh resistansi mutual antara grid, drop arus, dan drop potensial. Kesalahan ini dapat dikurangi dengan menjaga jarak antar elemen. Pada tatanan homogen, kesalahan bisa dihitung, namun pada tatanan heterogen, perhitungannya hanya bersifat perkiraan. Itu penjelasannya. Dan silakan juga rumus-rumusnya. Selanjutnya akan membahas tentang measurement error due to AC mutual coupling, yaitu kesalahan pengukuran atau pengkabelan mutual. Penyebabnya yaitu induksi tegangan antara kabel arus dan kabel potensial. Untuk resiko terbesarnya yaitu ketika konduktor uji itu dipasang paralel. Dampak kesalahannya itu jika impedansi mutual lebih dari impedansi grounding dengan kesalahan besar dalam hasil pengukuran. Konduktor itu disarankan untuk sudut saat mengukur sistem grounding besar. Untuk sudut ideal dan realita di lapangan, idealnya itu sudutnya 90 derajat antara kabel P atau potensial dan C, yaitu arus. Itu minim induksi. Jika kurang dari 90 derajat, tegangan negatif itu sama dengan impedansi terukur meningkat. Jika lebih dari 90 derajat, tegangan itu akan negatif dan menghasilkan impedansi terukur menurun. Untuk rumus pentingnya itu ZS sama dengan ZG ditambah RE ditambah ZN. Untuk ZS-nya itu sama dengan impedansi terukur. Lalu untuk ZG itu impedansi grid sebenarnya, dan RE itu resistansi mutual tanah, dan ZN yaitu impedansi kopling AC yang mutual. Juga bisa menggunakan rumus ZG sama dengan ZS dikurangi RE dikurangi ZN. Selanjutnya membahas tentang mutual coupling to potential lead from extended ground conductor.
Sistem grounding besar mencakup berbagai komponen tambahan seperti netral tanam dan udara, kawat tanah overhead, film kabel kontrol, pipa air, gas, dan rel kereta yang meluas jalur arus kereta. Hal ini menyulitkan penempatan kabel potensial terus terhadap semua jalur, sehingga meningkatkan kesalahan pengukuran. Untuk mengurangi kopling mutual, kabel uji sebaiknya diparalelkan dengan konduktor tanah yang membawa arus paling kecil. Jalur arus utama dapat diperkirakan dari konfigurasi grounding atau diukur melalui distribusi arus. Selanjutnya membahas tentang instrument of low impedance grounding system by test current injection. Untuk introduction-nya, yaitu metode valve of potential adalah teknik utama untuk mengukur impedansi sistem grounding besar dengan mengalirkan arus uji dari klip elektroda arus jauh dan mengukur tegangan terhadap elektroda potensial. Untuk menghindari kesalahan, digunakan kabel terpisah dan sudut yaitu 90 derajat antara jalur arus dan tegangan. Untuk akurasi 65% tercapai pada jarak 6,5 kali ukuran klip dan 98,5% pada 50 kali. Koreksi diperlukan jika sudut tidak 90 derajat atau ada kopling manual mutual. Impedansi dihitung dengan rumus yaitu ZG sama dengan VS dibagi dengan IS. Dan sumber arus dapat berupa generator sinyal, genset portable, atau transforming dengan berbagai teknik deteksi sinyal. Berikut berupa gambarnya. Untuk penjelasannya yaitu impedansi grounding dihitung dengan rumus ZG sama dengan sumber S dibagi dengan arus. Jika tidak ada gangguan mutual dan elektroda ditempatkan di regulator. Sumber arus uji bisa berupa generator sinyal, genset portable, atau transforming dengan frekuensinya sekitar 50 sampai 600 Hz dan arusnya yaitu 0,1 sampai 100 ampere. Teknik deteksi sinyal disesuaikan dengan jenis sumber arus. Yaitu signal generator and power amplifier source. Karena bahas tentang tunable voltmeter metode. Metode tunable voltmeter adalah teknik sederhana untuk mengukur impedansi grounding menggunakan arus AC yaitu 0,1 sampai 10 ampere pada frekuensi dekat sistem tegangan. Alat uji meliputi osilator, amplifier, transforming, voltmeter selektif, dan shunt resistor. Impedansi dihitung dari VS dan IS yaitu dengan sumber dan arusnya. Sementara sudut fasa dapat diperoleh dengan metode 3 voltmeter. Akurasi meningkat dengan pengaturan shunt yang seimbang dan pengukuran pada beberapa frekuensi lalu diinterpolasi. Frekuensi stabil itu penting, terutama dalam kondisi dingin. Selanjutnya akan membahas tentang dual channel network analysis method. Metode sinyal analisis mengukur impedansi dan sudut fasa sistem grounding secara otomatis melalui pemindaian frekuensi. Menggunakan sinyal sinus atau noise dan amplifiernya yaitu 1,5 kW. Metode ini mencakup frekuensi dari 50 sampai 70 Hz hingga transient switching. Sinyal arus dan tegangan difilter, didigitalkan, lalu dianalisis dengan FFT dan ditambahkan sebagai grafik impedansi dan sudut fasa terhadap frekuensi. Akurasi ditingkatkan dengan pengulangan dan peralatan data, serta efektif mengurangi gangguan antar peralatan. Selanjutnya yaitu portable power generator source. Impedansi grounding diukur dengan arus 10 sampai 100 ampere dari genset yaitu 1 sampai 50 kW pada frekuensi kurang lebih 5 Hz dari sistem tegangan.
Metode bit frekuensi yaitu 0,1 sampai 0,5 Hz digunakan jika stabil. Jalur arus bisa lewat saluran transmisi nonaktif dengan elektroda dari gardu atau tabur dan pelindung seperti spike gap. Cocok untuk sistem kecil hingga besar. Lalu untuk sebabnya itu akan membahas tentang the bit frekuensi, metode SEE B25N B37. Metode ini menggunakan arus DC asinkron dengan frekuensi kurang lebih 0,1 sampai 0,5 Hz dari frekuensi sistem. Menggunakan generator AC portable, saluran transmisi nonaktif, dan kapasitor seri. Perbedaan frekuensi menciptakan pola bit arus max per arus minimal dengan Vmax per Vmin yang diukur bersama arus dan tegangan sisa, yaitu arus I dengan sumber I. Sebelum dan sesudah injeksi, teknik ini memisahkan komponen uji dan jaringan sehingga memungkinkan pengukuran impedansi grounding yang lebih akurat meski ada interferensi. Berikut menggunakan rumusnya dan gambar kedua layer of the bit frekuensi master. Selanjutnya membahas tentang magnitude plus Muller. Metode ini mengukur impedansi fase atau pengembangan arus dengan akurasi tinggi menggunakan detektor knowing fase dan magnitudo efektif dilakukan dengan baik tinggi. Contoh pertamanya itu memakai generator las 67 Hz, filter notch, oscilloscope, dan referensi dari CT untuk menampilkan sinyal bersih. Contoh keduanya itu menggunakan juga speed core, fan, dan potensiometer untuk menciptakan kondisi nol. Dengan impedansi dihitung sebagai Z sama dengan PR, pertama JPS. Metode ini sangat baik menolak noise, meski penyetelan manual lebih rumit dibanding network analyzer otomatis. Lalu akan membahas tentang dual channel signal analyzer. Pengukuran sistem grounding kompleks dapat dilakukan dengan dual channel network analyzer atau bisa disebut dengan singkatnya yaitu DCNA, generator portable, dan servo setup. DCNA ini menghitung rasio dan sudut fase dari dua kanal secara otomatis. Kecerdasan resistif bahkan di tiap cabang grounding dengan sinyal dikirim ke pusat via kabel twist pair. Metode ini memungkinkan analisis distribusi arus dan impedansi secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu power system low voltage source. Impedansi grounding dapat diukur dengan arus dari jaringan tegangan rendah, namun interferensi dapat mempengaruhi hasil. Untuk akurasinya yaitu gunakan arus 50 sampai 100 ampere atau lebih, serta metode pembalikan arus dan kompensasi interferensi. Lalu membahas tentang tes current transversal method. Pengukuran impedansi grounding dengan arus dari sumber tegangan rendah gardu induk dapat terganggu oleh frekuensi dasar dan harmonik. Jika sistem stabil, gangguan dapat dikurangi dengan metode pembalikan arus. Peralatan meliputi trafo, pencocok kapasitor seri, saluran transmisi aktif, dan pelindung seperti ASK. Impedansi dihitung dari wattmeter, ohmmeter, dan voltmeter dengan koreksi jika resistansi drop terlalu besar. Akurasi ditingkatkan dengan membuat impedansi tinggi dan metode kompensasi interferensi. Keunggulannya yaitu pengukuran sesuai frekuensi sistem, alat tersedia utilitas, dan arus besar mengatasi noise serta non-linearitas. Selanjutnya yaitu membahas tentang interferensi compensation method.
Metode kompensasi interferensi menggunakan tegangan injeksi berfrekuensi daya untuk menetralkan komponen frekuensi dasar dari tegangan residual saat sirkuit arus ini itu terbuka. Setelah kompensasi, arus ini disuntikan dan voltmeter selektif frekuensi digunakan untuk mengukur tegangan grid pada frekuensi dasar. Kompensasi ini dilakukan dengan sumber tegangan yang dapat disesuaikan pusat dan sudut fasanya, atau dua sumber tegangan yaitu 90 derajat terpisah seperti dari sistem 3 fase tempat awal. Impedansi keluaran kompensator tidak boleh melebihi 0,5% dari impedansi meter pengukur. Jika saluran televisi yang tidak beroperasi sejajar dengan saluran bertegangan, arus induksi saja dapat digunakan bersama metode ini untuk mengukur impedansi sistem tekanan. Contohnya yaitu measurement of low impedance loading system by power system stage fault. Untuk introduksinya, yaitu pengujian pertahanan dengan tegangan penuh dan arus gangguan tinggi itu memberikan hasil paling akurat untuk nilai kerja sistem loading. Metode ini mengukur kenaikan tegangan grid, distribusi arus, sudut fasa, tegangan induksi, dan efek EMI. Cocok untuk sistem beresiko tinggi atau bermasalah. Dilakukan saat perbandingan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Pengamanan meliputi perlakuan kabel sebagai bertegangan, menghindari kontak potensial berbeda, konfigurasi keputusan uji, serta perhatian pada efek gangguan terhadap perangkat. Selanjutnya, fault configuration. Pengujian gangguan sistem pertanahan memerlukan arus cukup besar untuk akurasi tinggi, terutama pada sistem impedansi rendah. Arus maksimum dan distribusinya ideal dicapai saat semua sumber gardu itu aktif. Distribusi arus dipengaruhi oleh impedansi cabang, kopling manual, dan hubungan antara konektor fasa dan pertanahan eksternal seperti OHD. Meski arus maksimal ideal, arus lebih kecil tetap memberi hasil yang baik. Arus dapat dikurangi dengan memicu gangguan dari ujung saluran radial atau menggunakan trafo sementara. Dengan catatan arus tetap di bawah batas termal dan kekuatan hubung sekitar trafo. Selanjutnya yaitu fault initiation. Pengujian penggangguan atau bisa disebut dengan stage fault test dapat dilakukan dengan menutup pemutus sirkuit fasa yang digerakkan menggunakan saklar FIS atau metode asynkron seperti kawat sekring lewat anak panah. FIS pegas paling akurat untuk pemicuan sudut tegangan tertentu. Pengukuran itu dilakukan setelah kontak utama tertutup dan sebelum gangguan dihentikan dengan minimal 5 siklus arus. Impedansi paling akurat diperoleh saat tanpa offset. Urutan uji melibatkan 6 langkah terkoordinasi, dan jika FIS gagal memutus, interlock harus memastikan pemutus cadangan terbuka terlebih dahulu. Lalu current measurement. Karena arus dari grid ke tanah tidak bisa diukur langsung, diperlukan pengukuran arus dari semua sumber dan ke titik tanah eksternal. Gangguan tanah pada sistem ground wire dengan kapasitor atau reaktor dapat menyebabkan ketidakseimbangan arus yang mempengaruhi aliran ke tanah. Jika besar dan sudut fasa arus diketahui dari osilogram atau diukur dengan cetek identik, maka arus dan sudut fasa dari grid ke tanah itu dapat dihitung secara akurat, termasuk dengan metode diferensial. Selanjutnya yaitu potensial measurement. Untuk mengukur kenaikan tegangan grid diperlukan PT atau RVD yang ditempatkan di tepi grid untuk keselamatan. Hasil pengukuran bisa terpengaruh oleh distribusi tegangan, pembatasan ukur, dan saturasi trafo. Gunakan PT dengan kapasitas cukup dan pastikan impedansi kabel serta probe rendah.
Jika kabel panjang, gunakan pembagi impedansi rendah atau penguat dekat alat ukur untuk menjaga akurasi. Selanjutnya yaitu interferensi radiation. Pengukuran tegangan potensial memerlukan perlindungan elektrostatik dan jalur kabel yang tidak sejajar konduktor harus dibuat untuk mencegah induksi. Filter resonansi meredam harmonik dan jalur potensial sebaiknya membentuk sudut yaitu 90 derajat sampai 270 derajat terhadap saluran. Ground bersama antar penguat dapat menimbulkan arus kuat sehingga grounding instrumen dan pelindung itu harus dipisahkan. Selanjutnya yaitu calibration. Kalibrasi itu penting untuk memastikan pengukuran akurat. Biasanya menggunakan sinyal sinusoidal dan osilogram terkalibrasi. Jika fasilitas terbatas, kalibrasi langsung dilokasi dengan beban nyata, tetap memungkinkan hasil valid. Untuk kalibrasi peralatan ukur, tujuannya itu untuk menjamin akurasi pengukuran arus dan tegangan. Gunakan sinyal sinusoidal sebagai referensi kalibrasi. Bandingkan input vs output dalam, yaitu dengan magnitudo, sudut fasa, dan dengan osilogram yang telah dikalibrasi. Untuk alternatif kalibrasi sederhana, itu bisa dilakukan dengan kalibrasi langsung di rotasi osilogram. Lalu bisa juga dengan menggunakan beban nyata yang terpasang. Semua itu cocok untuk utilitas tanpa laboratorium kalibrasi. Selanjutnya itu membahas tentang current measurement. Kalibrasi CT atau current transformer yaitu akurasi yang terbaik, yaitu dengan beban sekunder aktual yang terpasang harus mendekati kondisi uji gangguan. Untuk metode kalibrasinya itu bisa di lokasi. Jika di lokasi yaitu CT standar atau transformator beban dan osilogram. Untuk alternatifnya itu bisa digunakan dengan CT itu dilepas lalu disambung seri dengan CT standar ke osilogram. Mengapa sih pentingnya untuk akurasi pengukuran? Karena impedansi sistem grounding itu tidak bisa diukur secara langsung. Arus grid itu dihitung dari arus grid sama dengan vektor arus total dikurangi vektor arus tunggal. Kesalahan pengukuran, terutama sudut fasa, itu akan menyebabkan hasil impedansi yang tidak akurat serta mempengaruhi analisis keamanan sistem grounding. Untuk potensial measurement, kalibrasi PT dan defender resistor. Gunakan PT standar, osilogram, dan sumber tegangan. Lakukan sebelum dan setelah PT itu digunakan. Bandingkan rasio dan sudut fasa dengan standar. Perhatikan kapasitansi liar, itu dapat mengganggu hasil. Cek ulang koneksi alat ukur setelah dilakukan kalibrasi. Untuk ujian gangguan, itu parameter yang diukur yaitu GPR atau Ground Potential Trace. Selanjutnya yaitu distribusi arus dan keamanan grid. Lalu tegangan interferensi ke utilitas lain. Lalu tegangan transversal pada konduktor. Lalu EMI kabel kontrol dan tegangan pada struktur logam. Baik, terima kasih atas simpanan. Saya Ramadhan Bintang. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau penyambutan atau penambahan materi ini kurang lengkap atau kurang jelas. Saya mohon maaf, kurang lebihnya.